Bang Kucang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ya. kalau saya Tadi ada ini ya, akun Bang Suma palsu ya, KW Iya, ya? saya datengin tadi. Ini Gurunda masih monitor nggak ini? banyak Dia itu lagi ada saya tamu, kemarin ada dia. tamu. Oh ya. Saya Halo, barusan gitu. mendatangi Komal Kristen. Saya barusan mendatangi Komal Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. sudah ada. Gurunda Suma. Waalaikumsalam. Laporan dulu Gurunda, lapor Gurunda. Siap, lapor. Barusan ada akun KW. Di Ya. mute dulu ini host. Host, tolong di mute dulu Iskandar ini host. Oke. Di mute dulu host, akun Iskandar ini host. Oke. Barusan ada akun KW Gurunda Suma di sebelah itu, di komalnya siapa ya? Maria siapa itu? Saya naik ke situ. Kita bertanya satu-satu. Awalnya masih berjalan dengan lancar gitu kan. Pertanyaan demi pertanyaan mereka nggak bisa menjawab. Pertanyaan terakhir saya tanya Yohanes 7:53, Yohanes 8:1 sampai 11. Itu semuanya nggak bisa jawab host, malu di situ semuanya. Jadi ada Bang Zuma KW di situ. Mohon maaf ini ya, yang KW saya permalukan di situ. Mohon maaf nih Bang Zuma. Mohon maaf. Ya, itu roh kedua saya. Kenapa rupanya, Dek? Ya, Bang. Ya kan ketawa kelelak mau ngomong ini. Apa ini ku? Ya. Ustaz Aliansa udah selesai laporannya kah? Sudah selesai laporan. Laporan selesai Gurunda. Oke. Lanjut, Apa yang Gurunda. mau diomongkan? Duduk yang tenang di sini ya. Oke, aku ngomong ya. Ya. Kenapa Bang Juma bilang Nabi Muhammad itu Allah? Hah? Kenapa? Dengar lu, kenapa? Dengar lu, kenapa Nabi Muhammad itu Bang Juma bilang Allah? Jangan ngawur kamu, nggak bilang begitu Bang Juma. ngomongnya gitu? Aneh-aneh Ini kamu ini. ada- Otak ini ada- kocok ini nih. Ada Inilah yang videonya salah loh. tafsir ini. Yang Videonya ngomong ada ini. videonya. Langutnya mengelak, ada videonya. Ntar dulu. Kamu itu salah menafsirkan. Otak lu tuh sengklek. Bang Juma nggak mengatakan kalau Nabi Muhammad itu Allah, bukan. Sengklek amat kau ini. Ini sudah masalah lama ini. Gak ada masalah Ini baru ada apa otak buktinya, ini. Ada buktinya. Jangan dia kayak gitu ngomong. kamu tuh memframing. Dengar lu. Bukan dengar dulu, ini live ini nggak bisa macam-macam kamu ini. Bang Juma nggak mengatakan kalau Muhammad itu Allah. Gak usah dengar orang gila, Gak usah dengar orang gila ini. Enggak sehat. bentar Aneh-aneh juga ini. Ini Ini mau nggak bisa diskusi didiamkan dengan orang-orang baik yang ini. bagaimana? Ya, Iskandar. biar saya bicara sama Iskandar. Ya oke, Ya, monggo ya. monggo. Iya, Bang Juma makasih, silakan. Bang. Silakan Gurunda. Ya, gimana Saudara Iskandar, gimana? Ini bang, bang di video lama itu ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Kok bisa Allah jadi Muhammad? Oke, baik. Jadi gini, kalau Anda hanya mendengarkan potongan-potongan dari penjelasan saya, Anda tidak salah dari aspek tuduhan itu. Tapi salahnya kalau Anda hanya mempercayai potongan itu. Kan Latar itu kan dari mulut abang. Iya, tahu. Latar belakang pernyataan saya itu karena orang-orang Kristen menganggap bahwasanya yang ada di dalam Yesaya 9:6 itu yang disebut Allah perkasa, Bapa yang kekal, itu adalah Yesus. Maka Abang gak nyambung jawaban abang dengan pertanyaan aku bang, gak nyambung. ya makanya saya jawab dulu. Abang diam dulu, Iya, dijawab. saya jawab dulu. Jangan pernyataan saya langsung dioperasi, ya. Jadi pada saat itu saya mengatakan kalau orang Kristen memaksakan Yesaya 9:6 itu adalah untuk Yesus, maka itu lebih pantas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Yesaya 9 nomor 6. Kenapa? Karena secara tradisi dan keimanan serta akidah yang empunya kitab yaitu Bani Israel, rupa-rupanya Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa di situ itu adalah Hizkia, berarti manusia. Raja Yehuda berarti kan?
Nah, sekarang permasalahannya pendalaman sabar dulu, sabar. Jangan langsung dioperasi. Suara saya kan masih normal ini penjelasan saya, Bang, ya. Nah, jadi nggak perlu. Ya, sedikit lagi. Jadi, kan saya jadi error kan. Jadi, kata Allah yang digunakan oleh Onyeng di dalam kitab mereka itu, jangan justru Islam ini yang keblinger. Islam ini yang kemudian salah menyikapi. Sudah dibodoh-bodohin, mau ikut bodoh. Yang dimaksud Allah di dalam kitabnya orang Yahudi itu Tuhan. Sorry, di dalam kitabnya orang Kristen itu Tuhan. Mereka menggunakan kata Allah bukan merujuk kepada Tuhannya umat Islam. Maka saya melakukan pendalaman materi. Allah yang dimaksud di situ adalah Allah dalam pemahaman mereka, bukan Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman umat Islam. Maka menjadi pendengar Bang Suma itu harus menggunakan akal, jangan menggunakan hidung, supaya sehat dalam menyikapi apa yang saya sampaikan. Allah dalam pemahaman Islam dan Allah dalam pemahaman Onyeng itu berbeda. Datang Islam memahami penjelasan saya tentang kata Allah berdasarkan Kristen sesuai dengan pendalaman materi Islam. Itu namanya kucluk. Masih ada lagi? Boleh. Ini aku mantan ya. Mantannya anak waktu video lama itu. Dengar aku ngomong. Iya, saya dengar. Waktu video abang yang lama itu kan abang bilang Allah itu pada hari kelahiran Nabi Muhammad, dialah Allah itu adalah Muhammad, abang bilang. Oh, itu fitnah itu. Berarti Anda salah. Anda menggunakan hidung mendengar, berarti nggak pakai kuping. Nggak ada saya katakan begitu. Nggak ada. Jangan sotoy. Ini sekarang Anda seakan-akan menggiring bahwa Allah itu adalah Nabi Muhammad. Ayo, Anda Muslim. Anda Muslim. Kalau Anda Muslim, kenapa Anda mengekohkan kemudian pernyataan saya seakan-akan Allah itu adalah Nabi Muhammad, sedangkan ketuduhan itu ke saya dan saya sudah klarifikasi. Tapi kenapa Anda ngotot? Ya ngotot lah, mengatakan Allah. Berarti kalau begitu Anda ingin menjadikan Allah sama dengan Nabi Muhammad gitu? Karena ini yang bilang Allah itu Muhammad. Kan saya sudah membantah. Dalilnya mana? Dalilnya dari mana? Dalilnya Allah itu. Makanya kalau mendengarkan penjelasan sang guru itu pakai kuping, jangan pakai hidung. Enggak, dalilnya mana, Bang? Dalil yang dalil apa? Mana? Dalil apa? Maunya Muhammad itu Allah. Ya justru itu Cak Ayu, nggak ada dalilnya, maka saya uraikan. Kalau kuping saudara juga masih belum bisa berfungsi, aduh, parah ini. Parah. Anda sedang mewakili siapa sekarang? Saya tanya dulu. Anda sedang mewakili siapa ini sekarang? Aku nggak mewakili Islam maupun Oten. Oh sudah, kalau begitu Anda tidak mewakili Islam, tidak mewakili Oten, terus apa kemudian kewajiban saya untuk menjelaskan kepada Anda itu apa, Cak Ayu? Ya supaya umat Islam ini jangan bodoh. Tadi katanya Anda tidak mewakili umat Islam. Umat Islam aja paham kok atas penjelasan saya. Berarti ente sendiri lagi, hanya Anda yang tidak paham penjelasan saya. Cuman ente sendiri. Umat Islam paham kok. Umat Islam mana yang komplain dengan penjelasan Bang Suma? Hanya ente sendiri. Kenapa? Ente mendengarkan penjelasan Bang Suma pakai kuping. Pakai hidung. Kan saya sudah jelaskan. Allah Muhammad lah ya. Nah, terima kasih kalau Anda sudah memahami kayak begitu. Berarti Anda yang punya paham. Sekarang Anda yang salah, bukan saya. Kan kesian. Kasian kan? Kasian. Anak TK masuk ke dalam kelas, orang lagi belajar kimia, di situ dijelaskan tentang apa? Bagaimana pendalaman massa laut dengan adanya kapal selam yang diturunkan dengan kecepatan 30 sekian kilometer. Lantas Anda mengatakan, oh kapal selam itu menurut Pak Guru itu adalah ikan. Oh baru saya tahu. Habis itu Anda keluar teriak di luar sana, guru saya mengatakan kapal selam itu adalah ikan.
Abang nggak Sekarang nyambung. siapa yang salah nih? Sekarang siapa yang salah? Guru Anda atau Anda? Siapa yang salah? Abang yang bilang sendiri Allah itu Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Tadi udah dijelaskan Bang sama Bang Zuma, tadi udah dijelaskan kenapa Bang Zuma bilang begitu, udah dijelaskan tadi, ada alasannya. Masih ngomong aja. Penjelasan yang itu udah lari-lari ke kemana-mana itu lari-lari. Jadi gini Saudara. loh, tadi udah dijelaskan sama Bang Zuma. Jangan. Saudara, dengarkan saya. Gila aja. Dengarkan saya dulu. Saudara Iskandar, dengarkan saya. Menurut pendalaman saudara, sejauh Anda mendengarkan dan mencium, apakah orang-orang Kristen menganggap Allah yang ada di dalam kitab mereka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab saya dengan jujur, Bang. Silakan. Ya beda lah bang. Beda. Subhanallah. Beda. Maka dengarkan kalimat saya nih. Dengarkan. Anda sudah mengatakan beda. Dengarkan kalimat saya. Oke, dengarkan. Beda kan? Nah, dengarkan. Ketika kamu dengarkan, Bang. Abangku yang ku sayang, dengarkan. Ketika kemudian orang-orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi dan mengatakan Allah adalah Yesus, maka saya datang mengatakan Allah lebih pantas dinisbahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Allah yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak Ayu, karena Allah, Anda sendiri mengatakan Allah bagi orang Kristen tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti saya mengatakan Allah yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih pantas. Jadi bukan Allah, jadi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan Nabi Muhammad, tetapi Allah dalam perspektif orang Kristen sama dengan Nabi Muhammad. Sampai di sini Cak Ayu belum paham. Namanya di mana bang? Namanya di mana Muhammad itu jadi Allah? Namanya di mana? Hei, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Cak Ayu. Allah dalam perspektif pemahaman onyeng. La haula wala quwata illa billah. Aku bukan lali-lali. Aku sudah menjelaskan dengan benar. Orang Kristen ketika menjelaskan tentang Yesaya 9 nomor 6, mereka menganggap itu adalah ecus. Maka saya mengatakan itu bukan Yesus, itu adalah Hizkia. Saya sudah menerangkan dari A sampai Z, pendekatan bahasa Ibrani sudah kupaparkan kemudian. Tapi mereka ngotot itu adalah Yesus. Maka saya tampil. Kalau begitu Anda memaksakan itu adalah Yesus, maka Allah yang dimaksud di situ lebih pantas dinisbahkan atau digelari kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Alasannya apa? Dia adalah Allah yang perkasa. Tidak ada pernah musuhnya yang bisa mengalahkan beliau. Satu. Kedua, Yesus disebut sebagai Raja Damai. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendamaikan semua suku-suku di Arab, bahkan mendamaikan seluruh bumi dengan hadirnya beliau. Apalagi disebut Allah yang kekal. Sabar. Allah yang kekal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya sudah 1400 tahun tidak pernah goyah. Ajaran Yesus begitu naik ke langit langsung di-framing dan dirubah oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Jadi gelar untuk Yesus yang diambil dari Yesaya 9 nomor 6 itu lebih pantas. Tamu saya sudah datang. Itu lebih pantas disandingkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus tidak bisa duduk di situ di Yesaya 9 nomor 6. Nabi Muhammad lebih pantas sesuai dengan fakta. Sampai di sini Anda belum bisa paham. Aku bilang nggak paham. Kenapa bilang? Karena bang balik-balik ngomong. Ya udah kalau gitu saya serahkan kepada Dinda Ardiansa atau Bang Farid. Saya ada tamu bentar ya teman-teman. Insyaallah 15 menit. Siap. Tanya kedua tolong saudara Iskandar ini jangan diturunkan. Tunggu saya sampai saya kembali ya. Siap. Oke, sip. Gini Bang Iskandar. Bang Iskandar. Bang. Ini Bang Zuma nih. Bang Iskandar.